Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengupdate berita-berita politik hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Momen Pak Prabowo ngerjain wartawan di istana, lari gemoy saat akan diwawancara. Oke ya. Ada ya dari begitu. Tapi dipanggil loh. Apa? Nah, ya. Gitu dong, ramah sama wartawan. Jangan main ancam-ancam wartawan kayak siapa ya. Habib Rizik dengarkan. Iya. Kami Apa calon PDIP memang songong ya? Songong banget. Ini siapa ini? Ronald kayak ini. Gayanya. 9%. Buat paslon 1, 3, dan 4, semua simpatisannya, semua pendukungnya, termasuk semua buzzer-buzzernya yang rame di Instagram kami, selama KTP-nya Jawa Barat kami akan perjuangkan. kami Gayanya. Tenang. Gayanya. 9%. Malu nggak ya? Aduh. Itulah kalau di mana Anda bergaul ya. Gurunya Pak Ganjar harus seperti itu dong ya. Kalau gurunya sombong, muridnya juga harus sombong. Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Mengapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Anggapnya bukan manusia, selesaikan. Jadi orang yang tidak ditanggapi jangan sok. Jokowi nggak berani sama saya, bukan nggak dianggap, bro, kasihan deh lu. Jadi kalau orang profesor-profesor yang merasa pinter tadi tidak ditanggapi oleh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi takut, tidak menganggap Nggak level. keberadaannya. Berarti kalau lebih ekstrim gitu. sebenarnya nggak nganggep siapa itu Iya. manusia atau bukan, kita nggak tahu kan. Pak Jokowi Ini Egy Sujana laporkan Jokowi lagi ke Barreskrim Polri soal ijazah palsu ini nih. Egy CS. Bagus mereka yang disuruh ya kan kemarin Rizik Syihab mengatakan bahwa orang-orang Islam di Indonesia harus pergi berjihad ke Palestina. Ya bagus orang-orang seperti Egy ini yang kalian suruh ke sana. Di dunia sekarang ini orang-orang berlomba-lomba di setiap negara untuk menciptakan inovasi apa yang harus kita lakukan untuk membantu negeri ini bisa semakin maju, semakin modern teman-teman ya, menciptakan energi-energi terbarukan atau apalah inovasi yang dimana kita semakin hari semakin krisis dalam energi kita mencoba untuk bagaimana berpikir ya sebagai individu-individu apa yang bisa saya sumbang, apa yang bisa saya berikan untuk negara sebagai pendorong atau penggerak agar supaya negara ini semakin hari makin maju dengan adanya inovasi-inovasi dari setiap individu yang ada di negara Indonesia ini teman-teman. Kita mengambil bagian dalam hal itu. Tapi ini teman-teman ya, di saat semua orang berlomba untuk makin maju, mereka masih stuck diam di tempat berbicara, menuduh, memfitnah soal ijazah palsu. Terus mereka ini yang dikirim ke Palestina ikut perang ya. Kalau nggak kencing celana semua ini. Aduh. Dikit dong, Pak Egy. Dikit, Pak. Bang, sedikit bang. Terkait laporan hari ini, Pak. Karena sudah ditangkap. Nah, karena ini Muka-muka peristiwa provokator ya. beban pembuktian ada sama jaksa Muka-muka pemfitnah. dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa Tuduhan Anda yang menuduh. beritanya hoak, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah. Maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi nggak ada. Sampai detik ini. Nah, kami ke sini melakukan pengaduan kepada Mabes Polri
bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden nggak pasti. Ya, makanya orang-orang seperti ini yang menjadi penghambat benalu di negeri ini ya. Momen Mas Gibran selalu dikerumuni masyarakat minta foto wapres idola masyarakat. Ya, di sisi lain kita agak sedikit emosi melihat Egy Sujana CS ya, yang sampai hari ini masih saja menuduh soal ijazah palsu, yang sampai detik ini mereka tidak dapat untuk membuktikan hal itu, teman-teman. Hanya menimbulkan kegaduhan. Tapi di satu sisi kita melihat bagaimana seorang Gibran yang semakin hari semakin bersinar, ya, semakin menunjukkan charmingnya, teman-teman ya, pesonanya sebagai seorang yang kelak nanti mempunyai kans yang besar untuk memimpin Indonesia. Teruslah seperti ini Mas Gibran. Mas Gibran akan semakin hari mendapatkan banyak dukungan dengan cara seperti ini ya. Kalian pernahkah kalian melihat wapres-wapres sebelumnya? Bukan kita merendahkan mereka. Mereka pun melakukan ambil andil yang baik juga untuk negeri ini, setiap wakil presiden yang ada. Cuman ya, baru kali ini kita melihat wakil presiden seperti Gibran dengan inovasinya, dengan kegercepannya, temannya, gerak cepat ketika di dalam daerah tersebut mengalami bencana apapun. Pasti Mas Gibran akan ada di sana ya, memberikan peran yang sangat aktif terhadap masyarakat Indonesia. Gibran adalah sosok pemimpin masa depan. Saya percaya teman-teman ya. Gibran adalah orang setia. Jika Pak Prabowo di 5 tahun ke depan masih kuat-kuat dan mencalonkan diri sebagai presiden, saya percaya Gibran gak akan tikung. Gibran gak akan seperti Anies yang mengatakan bahwa saya tidak akan maju kalau Pak Prabowo calon presiden. Tapi satu saat jika Pak Prabowo sudah tidak kuat lagi karena termakan usia, Gibran akan menjadi penggantinya. Saya percaya teman-teman ya. Kalian pun akan berpikir dengan hal yang sama. Kita butuh pemimpin seperti ini. Lebih mudah, mempunyai nilai yang sama seperti Pak Jokowi ya. Mereka menyerang Gibran habis-habisan, itu tanda baik ya. Pemimpin yang banyak diserang berarti pemimpin yang berjalan pada track yang benar. Karena mereka mencoba menyerang adalah mereka yang takut ya, kejahatan mereka terbongkar, takut apa yang mereka lakukan dalam menambah kekayaan, korupsi sebagainya itu ketahuan dan terbongkar. Tapi saya sangat apresiasi kepada kepemimpinan Pak Prabowo hari ini, tegas dan benar-benar pantang mundur untuk menghancurkan yang namanya korupsi, teman-teman. Kita tetap dukung ya. Di satu sisi itulah teman-teman yang lainnya ya, Egy, CS dan kawan-kawan masih saja sampai detik ini menuntut Pak Jokowi soal ijazah palsu. Padahal sudah jelas-jelas ya, mereka tidak bisa membuktikan hal itu. Yang mereka mau membuktikan apa? Ya, bukti apa sebenarnya yang mereka punya? Sedangkan Pak Jokowi, sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, mereka pasti akan mengatakan itu adalah rekayasa dan sebagainya. Jadi mereka nggak mau mempercayai yang namanya kebenaran. Mereka nggak mau mempercayai yang namanya fakta. Ya, jadi mereka akan mempercayai namanya kebohongan adalah sebuah kebenaran mereka. Itulah orang-orang seperti mereka adalah orang-orang seperti itu, teman-teman ya. Nggak bisa. Mereka itu nggak bisa bersatu dengan terang. Orang-orang ini gelap semua. Egy Sujana CS ya. Oke teman-teman semua, saya pikir sampai situ dulu pembahasan kita. Tetap dukung Gibran teman-teman ya. Saya akan dukung anak muda ini. Saya akan tetap dukung Gibran. Selama Gibran itu mempunyai nilai-nilai seperti ini, terus melakukan hal-hal yang baik seperti ini, saya deklarasikan saya akan tetap dukung Gibran sekalipun gak dibayar sepeser pun. Karena saya akan sebagai individu rakyat Indonesia memperjuangkan orang seperti ini untuk tetap mendapatkan dukungan. Saya percaya kalian akan melakukan hal yang sama dengan saya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.